Saya ketemu dengan Edi di sebuah diskotik. Dia itu seorang pengangguran. Ibu saya dan keluarga besar saya berunding. Mereka akhirnya bersepakat untuk menikahkan saya dengan si Edi ini. Dalam keadaan saya masih kelas 2 SMA. Gak pernah bisa nyuci, setrika, apalagi. Ini sampai mijit juga saya lakukan, Mang E. Saya lakukan hal itu untuk sesuap nasi, Mang E, waktu itu. Bukan untuk ke diskotik lagi, tapi untuk sesuap nasi itu. Si Edi tiba-tiba ngomong gini, "Fatimah," katanya, "gimana kalau aku," katanya, "mau pergi pesugihan?" Taunya Mang E, itu ada ular ngebelit tubuh si Pak Asep yang telanjang. Tapi si Pak Asep kayaknya tuh maaf, lagi kayak birahi gitu, Mang E. Tiba-tiba katanya sama-sama ngedenger suara, Pak Bapak ini Mbi." Jadi mukanya tuh muka anak saya itu si Mbi. Tiba-tiba si Mbi itu nunjuk, itu berdarah bobo di tanah katanya. Dia nunjuk orang, itu monyet katanya, ada monyet, Bu. Masih hidup sekarang Edi? Masih. Ibu andaikan Edi nonton video ini, mau nyampaikan apa? Pernikahan yang dipaksakan melahirkan ketidaksiapan yang akhirnya menyeret pasangan menuju jurang kemiskinan. Hingga jalan kelam pesugihan pun menjadi satu harapan demi mendapatkan kekayaan berlimpah secara instan. Namun jalan ritual justru membawa petaka dan kutukan karena anak kesayangan kini menjadi tumbal incaran. Ritual pesugihan yang membuat suasana rumah gelisah, menghilangkan ketenangan dari keluarga kecil Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kata-kata yang cocok untuk video kali ini kemungkinan ini nih. Kemiskinan memang menyakitkan, tapi menjual keluarga pada jalan gelap jauh lebih menghancurkan. Kira-kira seperti itu. Benar nggak nih, Bu? Betul. Ya, ini dia Ibu Fatimah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mang E. Mang E gimana sekarang? Sehat, juga? Ibu. Nuhun, Ibu sudah mau ke studio Malam Mencekam ya? Iya. Saya lagi ada di perjalanan dari Bandung menuju Cirebon untuk berkisah di Malam Mencekam. Mang E, selamat ketemu dengan saya nanti di Malam Mencekam. Ibu menghubungi MM lewat mana, Bu? Lewat WhatsApp, Mang E. WA ya? Iya, Gimana, Bu? Responnya cepet nggak? lumayan cepet sih. Lumayan cepet Iya. ya? Jadi terima kasih Bu Fatimah sudah mau bagi-bagi kisahnya di Malam Mencekam nih, Bu ya. Ya sama-sama, Mang E. Sudah lama jadi subscriber Malam Mencekam, Bu? Udah lama banget, Mang E. Lama banget ya? Iya. Gimana kesannya Malam Mencekam menurut Ibu? Wah, pokoknya cerita-ceritanya paling asik. Waduh. Dan jadi suara kayak- Mang E itu pengobat tidur. Wah, Obat tidur. Jadi saya setiap malam harus dengar suara Mang E biar bisa tidur. jadi dengerin suara Mang Ei, ceritanya mah nggak didengerin ya? Nah, itu kadang-kadang ketiduran Mang E. Jadi asal depannya aja gitu ya? Asal depannya aja udah kedengeran Mang E bersuara, ya udah. Masya Allah. Disangkanya burung perkutut nih. Dengar suara Enggak ya. juga. Ya Ibu nuhun ya sudah menjadi bagian dari Malam Mencekam. Sami-sami, Mudah-mudahan Mang E. kisah di Malam Mencekam membawa pesan yang baik untuk kita semua, Bu ya. Amin. Jadi Ibu ini harus pakai masker ya. Iya, Mungkin ada yang harus dirahasiakan ya, Bu ya. iya, Pasti itu. betul. Padahal kisahnya udah lama nih, Bu. Iya, tapi kan mantan saya masih hidup, Mang E. Masih Dan keadaan kami itu tidak baik-baik sampai sekarang gitu. sampai sekarang. Iya, Jadi kisahnya ini suami yang pertama. iya suami yang pertama. Sekarang suami yang keberapa, Bu? Yang ketiga Mang E. Oh, yang ketiga ya. Waduh, udah banyak nih koleksinya. Untuk sobat yang ada di mana-mana, di luar negeri, di Indonesia juga, di tanah air, mudah-mudahan semua selalu sehat.
Mudah-mudahan kisah MM yang kali ini membawa kita kepada pencerahan yang baru ya. Bermanfaat untuk kita semua. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Ibu Fatimah. Ini kisahnya tahun 2000 ya Mang ya. Tapi sebelum mengisahkan ke kisah intinya, saya mau menceritakan bagaimana saya pertama bertemu dengan mantan suami saya ini. Sebut aja mantan suami saya ini si Edi ya namanya. Semua yang ada di dalam kisah ini sudah saya samarkan ya nama-namanya untuk menjaga privasi. Ya, oke. Saya ketemu dengan Edi di sebuah diskotik. Dia suka masuk ke circle saya. Padahal dia si Edi itu umurnya 5 tahun lebih tua dari saya. Dia itu seorang pengangguran. Tapi dia selalu mengikuti. Jadi selama ini saya selalu memprovide dia. Kalau lagi ke diskotik, mabok-mabokan, bahkan sampai makan pun saya yang selalu mengeluarkan uang. Dia tidak sama sekali. Tapi Edi ini orangnya nyaman, Mang. Jadi selama ini dia ngikutin saya no problem gitu. Yang penting dia ngawal saya gitu, melindungi saya saat itu. Ganteng nggak, Bu? Enggak sih. Enggak sih. Makanya saya cuma berteman sama dia, tidak ada rasa cinta sama sekali. Nah sesudah itu kedengeran nih sama keluarga besar saya bahwa saya sering jalan bareng sama si Edi ini. Hingga suatu hari ibu saya dan keluarga besar saya berunding. Mereka akhirnya bersepakat untuk menikahkan saya dengan si Edi ini. Pada saat itu saya nggak mau, Mang. Karena saya pikir saya belum siap menjadi seorang istri gitu, apalagi menjadi seorang ibu gitu ya. Dalam keadaan saya masih kelas 2 SMA. Tapi si Edi ini dia mau aja dinikahkan dengan saya. Dan dia membujuk saya. Katanya, kalau kamu nikah dengan saya, kita bebas kemana-mana. Mau pergi ke sana, kemari, mau ke diskotik, mau nggak pulang. Yang penting kamu jalan sama saya. Akhirnya saya mau, Mang. Karena saya pikir, mungkin kalau lagi nakal-nakalnya ya Mang ya. Jadi istilahnya, ya udahlah, bener juga katanya gitu. Saya bisa bareng dengan dia kemana-mana, tanpa harus dimarahin. Bebas untuk masuk diskotik, bebas untuk tidak pulang. Akhirnya singkat cerita dinikahkan kami. Dengan semua anggaran biaya pernikahan itu dari keluarga saya. Selama di pernikahan itu, ibu saya suka suplai uang. Jadi selama beberapa bulan tuh saya dikasih uang gitu sama ibu saya. Tapi ya namanya kita lagi nakal-nakalnya emang ya. Saya kan untuk ke diskotik itu butuh dana yang nggak sedikit gitu. Jadi uang yang untuk satu bulan itu habis gitu, dalam seminggu juga udah habis. Saya selalu minta lagi kepada ibu saya. Mungkin waktu itu ibu saya masih kasihan ya. Jadi saya selalu diberi uang lagi tambahan sama ibu saya. Tapi ya seperti itu lagi, seperti itu lagi. Akhirnya ibu saya menghentikan, Mang. Dia menghindari saya sama sekali. Tidak mau ketemu saya. Terus dia juga, saya telepon, tidak mau ngangkat teleponnya. Jadi kami benar-benar kesusahan. Nah, waktu itu tuh saya tuh dikontrakan di sebuah rumah di daerah. Berjalannya waktu, karena suplaian uang tidak ada, akhirnya saya suka nebeng nih sama teman-teman circle. Ke disko. Iya, untuk ke diskotik, untuk makan, saya nebeng ke mereka. Ini zamannya tripping, Bu ya? Iya, zamannya tripping ini. Tapi kan yang namanya temen, mereka kan bosan juga ya, ngeluarin duit terus, kita nggak ngeluarin gitu.
Akhirnya mereka menjauh. Sampai akhirnya habis nih kontrakan kita. Saya bingung, saya nggak mungkin kan pindah ke rumah orang tua saya dengan sikap orang tua saya yang sudah mengacuhkan saya. Akhirnya si Edi memutuskan, yuk katanya kita pindah ke ibu saya, ke rumah orang tua dia. Ceritanya kami pindah tuh Mang. Nah disitulah semua mulai terasa bahwa hidup itu tidak manis Mang. Sempat punya anak? Nah ceritanya lagi waktu di sana, di rumah mertua. Saya pindah ke rumah mertua dengan tipe rumah 21. Edi ini punya adik 8 orang, ditambah saya 2 orang dan orang tuanya 2 orang ya. Jadi semuanya ada 12 orang di sana. Jadi di tipe rumah yang 21 itu tiduran kami itu berdesak-desakan. Sampai ada yang tidur di luar teras gitu. Saya tidur di dalam berdesakan kayak pindang gitu Mang. Kecil rumahnya ya? Iya kecil banget. Kecil banget. Nah untuk kehidupan sehari-hari itu sangat sulit banget di sana. Sungguh memprihatinkan. Karena ibu si Edi ini hanya seorang pembantu rumah tangga. Dan bapaknya seorang kuli bangunan. Kadang ada kerja, kadang ada enggak. Bapaknya itu tidak selalu ada gitu Mang. Dan untuk makan sehari-hari pun Mang kami kadang-kadang nggak kebagian makan. Sedangkan kan saya nggak kerja. Terus mantan suami saya itu juga Edi nggak kerja juga. Nah di situ saya mulai berpikir, saya tidak mungkin tergantung terus ke ibu mertua saya. Saya mulai mengikuti jejak ibu mertua saya. Bayangin Mang yang tadinya nggak pernah beres-beres rumah, nggak pernah bisa nyuci, setrika apalagi. Ini sampai mijit juga saya lakukan Mang. Saya lakukan hal itu untuk sesuap nasi Mang waktu itu. Bukan untuk ke diskotik lagi, tapi untuk sesuap nasi itu. Akhirnya beberapa lama kemudian saya hamil. Di situ saya mulai berpikir Mang nggak mungkin saya tidur di sini banyakan seperti ini dengan seorang bayi yang baru lahir. Saya ajak si Edi untuk ngontrak nih. Di kita ngontrak aja kata aku tuh. Daripada kita tinggal di sini dengan kita mempunyai bayi kan tidak akan sehat gitu ya. Akhirnya kami mencari ini. Si Edi mengiyakan, oke lah katanya. Kita cari kontrakan. Kami menemukan kontrakan kecil. Mungkin ukurannya berapa ya? 5x7 apa gitu. Kontrakannya jadi tidur di situ, masak di situ, barang-barang semua di situ, ember, katel, panci, semuanya ada di ruangan itu. Untuk mandi aja kita harus bareng-bareng keluar. Kontrakannya kan beberapa pintu ini. Jadi mandi bareng-bareng gitu istilahnya, ada WC umum di luar. Saya tinggal di situ. Singkat cerita ya Mak ya, kehidupan kami sungguh-sungguh memprihatinkan. Untuk makan, untuk bayar kontrakan juga kadang nunggak-nunggak terus itu. Tapi karakter Edi ini maksudnya kasar nggak? Dulu enggak. Sebelumnya biasa saja ya? Biasa aja, dia kadang mau ngebantu juga, jadi kuli bangunan juga sama bapaknya. Ya akhirnya kami tinggal di kontrakan yang kecil itu Mak. Ya meskipun istilahnya makan juga masih tetap susah, bayar kontrakan nunggak-nunggak. Tapi masih kami tinggal di situ lama gitu. Sampai akhirnya anak saya berumur 3 tahun. Nah di tahun 2000 itu si Edi tiba-tiba ngomong gini, Fatimah katanya, gimana kalau aku katanya mau pergi pesugihan dengan Pak Asep. Terus saya bilang pesugihan itu apa? Waktu itu saya awam Mama. Saya doyan nonton Malam Mencekam karena ada hubungannya dengan ini gitu loh. Awam sama sekali, tidak tahu pesugihan itu seperti apa. Ya makhluk halus juga kadang-kadang istilahnya nggak tahu lah, saya istilahnya nggak percaya akan hal itu. Terus dia cerita seperti gini, pesugihan itu ngasih makan ke makhluk halus atau dedemit atau jurig katanya. Nanti kalau kita kasih makan dia bakal ngasih uang ke kita. Kok gampang banget gitu ya ngasih makanan, terus makanannya berupa apa gitu. Dia ngomong berupa sesajen katanya.
kembang 7 rupa, minuman 7 rupa, terus tedewegan, katanya dia ngomong gitu. Oh gampang banget. Padahal pada saat itu kami nggak punya uang Mang. Tapi katanya Pak Asep ini bakal support dia, bakal ngebayarin dia untuk pesugihan ini. Akhirnya singkat cerita saya mengizinkan Mang. Karena saya pikir siapa sih yang nggak mau duit gitu ya. Karena nggak tahu sama sekali itu soal pesugihan, dan saya pikir dia bakal banyak uang gitu pulangnya. Oke lah kata saya tuh. Tapi saya akan pergi beberapa minggu katanya. Ya, saya izinkan kata saya tuh. Akhirnya si Edi tuh nih pergi. Malam pertama nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian yang aneh-aneh di rumah saat si Edi pergi. Pas malam kedua, ini pas maghrib, anak saya si Embi nih, anak pertama kami ya, ngomong tiba-tiba, Bu, katanya, itu ada teman-teman Embi nyamper. Nggak ada Embi, itu di luar banyakan katanya. Umur berapa Embi ini? 3 tahun. Masih kecil ya? Iya, tapi ngomongnya udah bagus dia waktu itu. Itu katanya di luar banyakan Bu. Mana Embi? Kan paling kalau nggak anak-anak nyamper biasanya kan, Bi main yuk. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada suara, sunyi gitu. Terus kalau nggak juga ketok-ketok gitu, Embi gitu ya. Ini enggak sama sekali Mang. Terus saya buka nih pintu kamar. Kebetulan kamar tuh posisi kamar saya tuh paling ujung Mang. Jadi ada lapangan di depannya. Itu biasanya memang anak-anak main di situ, tapi saat itu nggak ada sama sekali anak satupun. Itu teman Embi pada nyamper katanya. Udah kata saya tuh. Udah Embi, kita tidur aja, udah gelap kata saya tuh. Kita bobo aja ya. Saya alihkan ke bawa mainan dia supaya dia main gitu, supaya enggak terlalu fokus ke sana. Saya heran juga, sedikit merinding juga gitu ya Mang ya. Dia bilang banyak temennya datang, nyamper tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Nah malam satu ini berlalu nih Mang sejak kepergian bapaknya pesugihan ini nih. Pas malam kedua kan kita makan nih sore-sore. Jadi pas itu saya tinggalin si Embi buat cuci piring, keluar. Sebentar, nggak lama itu ninggalinnya. Karena kalau saya pikir kalau cucian ada di kamar kan bau ya makanya kalau lagi tidur ya. Jadi saya cuci piring keluar. Pas keluar berapa lama saya masuk, tuh anak lagi main kelereng sambil ketawa-ketawa Mang. Saya kaget. Bi, lagi main sama siapa? Sama teman-teman katanya. Padahal nggak ada siapa-siapa dalam ruangan. Tapi kelereng memang berserakan di mana-mana gitu. Sama teman-teman, tapi masih ketawa-ketawa. Kayaknya tuh dia terhibur banget gitu. Mana teman-temannya itu? Kenapa kamu ketawa? Ya itu habis lucu katanya. Itu jitakin kelerengnya pakai lidah. Wah di situ udah vibe-nya udah beda langsung ya. Saya udah merinding gitu ya makanya mendengar anak kayak gitu ya. Ya udah kata saya. Saya gendong langsung itu anak. Saya gendong, yuk kita tidur. Soalnya ngeri juga soalnya ya. Merinding gitu perasaan tuh. Saya tidurkan tuh anak. Akhirnya malam itu berlalu juga Mang. Malam kedua nih. Pas malam ketiganya, saya udah mulai hari ketiga, besoknya saya udah siap-siap Mang. Sebelum maghrib tiba, si anak udah pakai samping, udah di samping digendong zaman dulu mah ya pakai sampingnya Mang ya. Udah saya mau tidurin gitu. Pokoknya ini anak sebelum maghrib harus tidur. Karena apa? Karena saya takut kejadian yang sehari 2 hari itu Mang. Ini anak harus saya tidurkan gitu. Nah, saya bawa pakai samping ke rumah tetangga. Pas kebetulan tangga itu lagi kerja, suaminya belum pulang. Nggak punya anak juga si tetangga saya sebelah tuh. Kami sebenarnya ngobrol aja ke sana kemari Mang. Ngobrolin bukan masalah soal setan itu ya. Soalnya saya takut dianggap aneh. Dan saya juga takut anak saya dianggap aneh juga gitu. Kok bisa sih? Katanya nggak mungkin lah zaman gini gitu kan ya. Jadi ngobrolnya kemana-mana. Sampai akhirnya pulang nih suaminya ceritanya. Pulang suaminya. Terus saya bawa anak saya pulang juga kan. Nggak mungkin kan tinggal lama-lama di rumah tetangga. Pulang. Kan si Mbi udah tidur nih. Saya tidurin aja di kasur.
Saya juga ikut tidur. Saya peluk tuh anak tuh. Nggak begitu lama saya juga mungkin terlelap ya. Udah gitu saya ngedengar suara ketawa-ketawa. Kaget nih hati ini, mulai lagi tidur juga sontak kaget gitu. Aduh, jangan-jangan nih si Embi nih lagi main gitu, main lagi dengan orang-orang aneh itu gitu ya. Anak-anak yang aneh itu. Tapi saya lihat masih dipelukan saya. Oh enggak, tapi ketawa-ketawanya nyaring gitu, sama derap kaki lari-lari gitu. Jadi ini tuh kasur ya Mang, kasur. Jadi kasurnya tuh dibatasi sama tirai yang tipis tuh, tirai. Kelambu. Ya kayak bukan, kalau kelambu terlalu tipis, ini kayak spray tapi digantungin gitu, spray polos gitu ya. Saya langsung balik nih, dari gini kan lagi meluk, langsung telentang. Pas saya telentang gitu, saya lihat tiga anak kecil. Udah gitu si anak kecil itu kepala ininya runcing, telinganya, kepalanya ada rambutnya, kan berbentuk siluet ya, cuma pakai celana gitu, lari-lari. Nah yang ketiga itu yang lidahnya segini, selutut ada mungkin, ketawa-ketawa. Saya mau ngejerit saat itu nggak bisa, ini badan tegang kayaknya, kayak yang ketindihan mungkin ya kalau sekarang tuh. Mau nangis gak bisa, baca-bacaan juga, aduh lupa itu baca-bacaan apa yang saya baca. Astagfirullah gitu aja Mang. Itu matanya tuh si anak itu tuh merah. Kelihatan dari, jadi kayak sinar gitulah. Ke tirai itu tuh nembus gitu. Si mata anak-anak yang kecil itu tuh. Tingginya ada seputaran si Embi sih. Tinggi anak-anak itu. Udah gitu, saya nggak inget apa-apa. Langsung nggak inget apa-apa pada malam itu juga. Keesokan harinya, bangun udah siang gitu ya. Bangun udah siang, wah ini udah nggak bener nih, 3 hari berturut-turut udah ada kejadian seperti gini terus. Saya pingin pergi ke orang tua saya. Saya mau tidur di rumah ibu saya. Kalau di sini terus saya diteror terus. Nah ceritanya saya pergi ke rumah ibu saya di sana. Ketika saya di rumah ibu saya, keadaannya nggak ada apa-apa. Orang tua saya pulangnya tuh udah malam lah, setengah 7, jam 7 gitu. Pulang kerja, mereka berdua tuh pulang kerja jam segituan. Makan kami Mang di ruangan makan tuh sama adik-adik. Ya sempet juga sih papa saya nanyain gitu. Kemana si Edi katanya. Lagi nganterin temennya keluar kota. Ngapain? Kerja apa? Nah gitu dong, kerja katanya. Yang penting cari kerja tuh yang halal. Aduh itu perasaan saya ngomong halal gitu ya. Saya tahu kalau kan pesugihan dengan setan ya Mang ya. Apa ini halal apa enggak gitu waktu itu ya. Hati itu udah sakit, kayaknya ngebohongin orang tua. Tapi saya nggak mungkin juga ngomong gitu. Karena kalau ngomong juga kesatu orang tua saya nggak akan percaya akan hal-hal seperti itu. Yang keduanya pasti saya diomelin gitu. Apa-apaan mungkin cari kerjaan yang nggak bener. Pasti seperti itu, jadi saya diam aja. Iya Pak, iya kata saya itu. Udah gitu nggak berapa lama kami pindah ke ruangan istirahat, ya ruangan keluarga gitu. Ruangan keluarga untuk nonton TV. Adik saya nih yang perempuan, dia pergi ke kamar adik saya yang cowok. Nggak berapa lama tiba-tiba kedenger ngejerit dia. "Ah, mama!" katanya, "Papa!" katanya. Dia nangis, gemeteran keluar dari kamar itu sambil nangis pucat ininya mukanya gitu, sambil meluk mama saya. Ada apa? Ada setan katanya. Setan apa katanya? Ada perempuan di atas akuarium, rambutnya panjang nutupin mukanya, bajunya putih, kukunya panjang hitam, katanya lagi gini, ngebentur-benturin kakinya ke akuarium. Bentur-benturin kakinya ke akuarium. Papa langsung pergi ke kamar. Udah gitu keluar, nggak ada apa-apa kata pas saya itu. Zaman begini masa ada setan katanya gitu.
Cuma mama saya aja yang iniin ya, yang nyuruh diem gitu, nenangin suasana. Udahlah kalian banyak berdoa, kata mama tuh. Yuk pada tidur, katanya udah malam. Nah tidur lah ceritanya. Si Mbi nggak ada apa-apa. Malam itu nggak ada apa-apa. Cuma kejadiannya ke adik saya. Tapi saya berpikir juga, Mang ini kok sampai juga ke sini gitu. Ke rumah ibu saya juga ini. Kejadian di rumah itu gitu. Tapi kalau kejadian di rumah kan itu anak-anak kecil ya. Kalau di situ berarti mungkin kalau sekarang kuntilanak ya, Mang dengan rambut panjang kayak gitu. Nah, udah gitu kebesokan harinya, Mang badannya si Mbi ini panas banget. Panasnya bukan main. Panasnya udah di atas rata-rata gitu, Mang Terus dia tuh ngigau. Gitu, bukan ngigau, meriang kayak meriang gitu ya. Gitu. Bi, apa yang sakit? Nggak bisa ngejawab. Tuh anak, padahal anak tuh cerewet banget gitu ya. Suka ngomong apa. Dia nggak ngejawab. Cuma gitu. Saya wah cemas banget nih. Saya telepon ibu saya, kan udah pergi kerja mereka. Mah, ke mamah nih, bukan ke papa. Mah, ini Mbi sakit, panas. Tuh kata mama saya, beli aja obat warung katanya. Coba kasih obat warung aja dulu biar turun panasnya. Saya nurutin juga ya, saya beli obat warung, saya kasih tuh anak. Tapi nggak ada efek gitu, badannya tetap panas. Ada topi. Wah, topi malah mencekam nih. Saya coba nih. Keren banget nih topi. Saya pengen jadi beli nih. Saya coba cari ya. Hingga malam-malam mereka datang. Dibawa nih Cimbi itu ke dokter yang ada di lingkungan situ ya. Kebetulan ibu saya waktu itu di sebuah perumahan gitu ya, Mang ya. Dibawa ke dokter situ. Cuma dikasih obat panas, penurun panas. Jadi nggak dikasih obat yang lain, katanya ini cuma demam nih anak katanya. Nah saya pulang nih Mae. Selama perjalanan ibu saya tuh ngomel-ngomel. Ini si Edi kemana sih katanya. Kok nggak inget anak istri, ini anak sakit didiamin. Pokoknya ngomel-ngomel aja. Saat itu hati saya tuh aduh. Ya gimana ya, sakit gitu ya Mang ya, bisa dibilang sakit juga. Tapi saya juga menyadari gitu. Menyadari bahwa emang si Edi tuh selama ini tanggung jawabnya sama sekali nggak ada. Karena nggak berpenghasilan gitu Mang Jadi dalam hati itu besok niat mau pulang aja deh. Gak akan tinggal di mamah gitu. Jadi kan zaman dulu mah pakai nako ya Mang Pakai nako-nako yang dibuka tutup gitu ya. Nah saya tuh sambil ngompresin tuh anak. Saya duduk baca novel sambil ngompresin anak. Jadi ini nako, ini saya duduk gitu. Tiba-tiba aja kret bunyi Mang kaca nako kret gitu. Ini apa kata saya tuh. Saya spontan buka tirai. Itu Mang tangan Mang gede, badannya nggak kelihatan, cuma tangan aja di nako lagi nih. Tangannya gede, terus tuh hitam kukunya Mang kret. Langsung semamput saya Mang Pingsan saya. Malam itu saya pingsan, gak inget apa-apa lagi. Di samping anak saya itu saya langsung tidur. Nah, besok paginya Mang besok paginya saya udah rencana mau pulang nih. Ibu saya udah pada pergi sama bapak saya. Besok pagi saya harus pulang malam ini. Ya hari ini harus pulang gitu. Tapi nungguin waktu sore. Saya masih diam. Si Mbi ini masih panas, tapi nggak ceracau, nggak takut, nggak gitu ya.
Coba dia gini Mang kosong, matanya kosong banget. Ini kayak lihat di pojok satu sama saya diginiin. Dia kembali lagi ke sana si mukanya tuh. Berapa kali saya bolak-balikin gitu. Kasihan ya. Iya Mang ini kosong tuh anak tuh kayak mau makan mau apa dia nggak ngejawab sama sekali. Gitu aja kosong ngelihat kayak di sudut ruangan gitu. Nah udah gitu nggak berapa lama pembantu rumah tangga saya tiba-tiba ngejerit, pembantu rumah tangga yang di rumah mama itu ngejerit di dapur. Saya kaget, otomatis kan Cimbi lagi sakit ya, saya gendong nih Mang Saya lari ke dapur. Itu pembantu saya itu ya kayak apa ya, kayak monyet mungkin ya Mang. Kesini loncat kesini balik. Sambil ngelihat Cimbi. Maneh katanya. Kudu paeh ya budak geus kudu diwadalkeun. Ya budak keur cenah kahayang bapakna. Jadi anak ini harus mati untuk memenuhi kebutuhan keinginan bapaknya katanya. Katanya seperti itu Mang Saya kaget juga ya. Padahal waktu itu di rumah nggak ada siapa-siapa Mang Cuma saya dengan pembantu saya itu. Untungnya adik saya yang masih SMP tuh pulang. Saya suruh, saya ingat kan di sini dulu saya suka ngaji ya, di belajar ngaji di situ ada Pak Ustadz gitu ya. Suruh dipanggil nih Pak Ustadz. Panggil, dia lari langsung manggil Pak Ustadz. Saya masih bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu ya, sambil meluk Mbi gitu. Karena ini anak kayaknya yang mau diterkam aja gitu sama ART saya itu. Wah, saya peluk gitu. Ini harus paeh gitu. Ya Allah, kata saya tuh. Saya peluk anak saya. Datang nih tiba-tiba Pak Ustadz. Assalamualaikum katanya. Nah, Pak Ustadz baru masuk aja dia langsung menggeliat di bawah lantai. Pembantu saya itu langsung menggeliat-geliat gitu. Duduk Pak Ustadz baca-baca dia. Minta air segelas. Udah baca-baca gitu gak berapa lama langsung sadar. Si pembantu ART saya ini tuh. Pas sadar Pak Ustadz nanya gini. Nyarinya awakna pada sakit ya badannya. Iya Pak Ustadz, kok ada di sini katanya tuh. Iya, saya ada di sini. Udah gitu saya tadi ngeliat ada putri sama monyet besar. Ngomongnya monyet besar itu ART saya. Jangan kata. Jadi Pak Ustadz itu nggak banyak ngomong dia. Padahal waktu si dia kesurupan itu kan dia ngeceracaunya macam-macam kan. Ulah ikut campur si laing. Tapi Pak Ustadz nggak ini. Ya budak cenah erek ditumbalkeun cenah. Jadi tong ikut campur cenah kamu. Ini anak mau ditumbalin gitu. Kesurupan tuh. Tapi dia cuma khusyuk aja berdoa. Nah udah begitu lama suruh minum nih pembantu saya ini. Mulai sadar aja akhirnya dia pembantu saya ini ya. Udah gitu saya disuruh ambil air 1 baskom sama air minum segelas. Nah terus dia tuh baca-baca juga sambil di deket di anak saya itu. Tangannya tuh dimasukin ke baskom, dia baca-baca. Udah gitu tuh siniin, udah selesai baca. Siniin anaknya itu mengai sambil baca-baca sambil ngusapin ke badan kayaknya gemeteran gitu Pak Ustadz tuh. Tangannya tuh kelihatan gitu gemeteran. Terus keringetnya banyak juga nih Mang netes-netes kayak gitu. Nah udah gitu saya lihat kayak ada asap ya Mang ya. Jadi kayak di ubun-ubunnya terus di sebagian dadanya gitu kayak asap gitu nambah hilang gitu. Nah si Mbi langsung sadar, ibu katanya. Ibu dia langsung gini gitu cari saya minta digendong. Ibu. Nah, udah gitu saya langsung peluk Pak Ustadz kata saya tuh. Ini kenapa? Apa tumbal itu? Apa wadal itu gitu ya? Maksudnya ini apa sampai kenapa ART saya sampai kerasukan seperti ini gitu. Terus kata Pak Ustadz tuh ngomong gini. Udahlah yang penting mah ini anak juga sehat lagi.
bapaknya lagi pergi ya katanya. Iya pak, kayak oge bakal balik, bakal kapok tah cenah. Tiba-tiba ngomong gitu. Ya dia juga ntar bakal balik, dia bakal kapok tuh katanya bekas mantan suami saya si Edi ini. Nah udah gitu akhirnya Pak Ustadz menyuruh saya menyiram air yang di baskom itu dan memandikan si Embi. Dan katanya nanti bawa ke rumah, ke kontrakan. Siram katanya di setiap penjuru rumah dan di depan pintu kamar katanya. Iya Pak Ustadz kata saya tuh. Akhirnya pulang nih Pak Ustadz setelah di rumah mamah juga kayak dipagerin gitu ya sama air itu, seperti dipagerin. Pulang ceritanya. Nah kan niat mau pulang itu sore itu ya. Saya pulang nih sama Mbi. Saya sambil tuntun tuh waktu itu anak saya. Sambil tuntun. Jadi kalau dari perumahan itu mau naik angkot tuh harus jalan dulu, lewatin desa gitu. Dari perumahan mama saya itu. Emang desanya gak terlalu banyak rumah ya Mang ya. Ada satu rumah zaman Belanda zaman dulu. Terus di pinggirnya tuh ada kuburan tapi gak banyak. Kayaknya kuburan apa ya namanya? Kuburan keluarga gitu. Kuburan keluarga. Cuma ada 5 kalau gak salah. Tiba-tiba Simbi itu nunjuk. Bu, lihat itu katanya. Kasihan itu berdarah-darah bobo di tanah katanya. Terus saya gini, mana gak ada siapa-siapa ya, ditunjukin yang kuburan itu. Gak ada, itu ada katanya. Itu ada bu, ada katanya itu kasihan tidur di tanah gitu berdarah-darah. Hah? Wah kaget saya makanya, langsung gendong, saya langsung jalan cepet. Karena saya ingat dulu di rel kereta api di situ pernah ada yang anak muda di situ. Soalnya kasus itu booming gitu ya di daerah kami itu. Udah gitu saya turunin lagi jalan. Awas bu, ada orang. Udah nggak ada siapa-siapa. Terus pas naik angkot dia lihat ke pohon-pohon. Dadah diam Mang ke setiap pohon dia dadah kalau ada itu gitu. Ketawa sendiri gimana gitu Mang anak kecil yang kayak yang lagi terhibur gitu, lagi ada yang menghibur gitu. Nah, pulang aja ke rumah. Tapi malam itu nggak ada apa-apa di rumah Mang, aman. Kejadian-kejadian yang soal yang kayak di rumah mama saya sebelumnya itu yang di rumah kontrakan yang ada anak-anak kecil aman, nggak ada apa-apa. Ceritanya besok paginya nih Mang. Saya kan di rumah nggak ada apa ya, nggak ada makanan gitu, nggak ada stok makanan, dia otomatis ke pasar nih. Saya pergi ke pasar sama si Mbi ini. Belum berapa lama Mang, dia nunjuk orang. Itu monyet katanya, ada monyet bu. Itu ada kok katanya. Dia taunya kan babi itu pink ya. Jadi kayaknya nggak tahu bagong, nggak tahu apa kan kokok itu tuh itu lihat itu ada embe katanya, kepalanya ada kayak embe katanya. Diomongin setiap yang saya mau beli Mang itu anak ngomongin itu ada ini ada itu. Di situ saya mulai mikir, wah ini kayaknya dampak dari kejadian kemarin ini anak saya bisa jadi ngelihat yang kayak gini-gini. Akhirnya kami pulang nih Mang. Berapa lama kemudiannya, berapa hari nih setelah kejadian-kejadian itu biasa bisa tidur pulas. Subuh-subuh Mang subuh-subuh pintu diketuk, ada yang samar-samar kedengar gitu. Ada yang ngetuk. Mah, Fatimah katanya. Wah, ini suara suami saya nih kata saya tuh. Edi ini pulang Mang. Saya buka pintu, saya kaget banget liatnya. Badannya kurus, kucal, kayak yang kurang tidur gitu. Akhirnya ketahuan Mang dia puasa Mang. Jadi selama melakukan pesugihan itu dia melakukan puasa katanya. Total berapa hari ditinggal? Lama Mang Karena kan dengan Pak Asep dulu. Dia nemenin Pak Asep dulu. Dia langsung masuk ke kamar, dia peluk Simbi.
maafin bapak, katanya maafin bapak, gitu aja ngomongnya, nangis, dia nangis. Saya tanya, ini ada apa, ini kenapa? Dia nggak bisa ngejawab, cuma nangis. Anak juga sampai nggak mau dipeluk bapaknya, dia cari-cari saya terus. Bu katanya, bu. Saya peluk dia, anak ketiduran nih Mang. Karena udah subuh, bangunnya sore dia. Pas bangun sore Mang, saya tanya, ini sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi gitu? Dia mulai mau bercerita. Dan anehnya Mang, suaranya itu jadi kayak gagap. Jadi dia tuh ngomongnya tuh diulang-ulang gitu Mang. Ini gagap dia. Bi gitu kayaknya, kalau misal dia bercerita itu sambil gagap gitu ke saya. Jadi dia bercerita gini, saya memang pergi katanya dengan Pak Asep ini ke sebuah tempat di daerah Ciamis katanya. Udah gitu dia tuh ditanya sama kuncennya, betul nggak ini mau dengan resiko apapun, mau katanya. Dan pikiran dia cuma ngasih sesajen yang dikasih berarti bakal dapat uang gitu. Dia mengiyakan, Mang. Iya saya sanggup katanya gitu. Akhirnya disuruhlah mereka itu Mang, kayak diem di sebuah sungai di pinggir sungai katanya, dekat sungai. Berapa malam dia tuh ya, tiap malam tuh, malam pertama katanya ada gangguannya tuh katanya kayak ada suara orang berjalan, ada yang ketawa, bahkan sempat ngelihat tinggi katanya melebihi pohon, tingginya hitam gede katanya melebihi pohon, kata si Edi ini. Tapi saya tetap katanya bertekad, saya ingin itu. Hingga pada suatu hari ketika puasa yang keberapa ya, dia tuh nggak tahu kelima kalau nggak salah ya, dia ngomong ada cewek nyamperin pakai selendang warna kuning. Ceweknya tuh katanya pakai baju kebaya, pakai mahkota. Kang katanya, kalau mau nikah dengan aku kudunya diakeun bernyit unggal bulan purnama. Katanya, Kang kalau mau nikah dengan saya harus nyediain bernyit unggal bulan purnama. Pikiran suami saya, bernyit itu berit, anak berit katanya waktu itu. Tapi dia nggak mengiyakan karena terpana dan takut gitu. Katanya soalnya cantiknya nggak ada katanya artis-artis di Indonesia yang secantik itu katanya. Cantik banget katanya, kata si Edi ini ya. Nah akhirnya dia nggak mengiyakan, nggak ngirin sampai menghilang nih katanya putrinya. Nah siangnya dia pulang ke si Kuncen katanya, diomongin, wah berhasil cina gitu kata si Kuncen, tinggal satu ritual lagi. Itu kamu katanya tangkap ikan yang dijolang. Ikan itu ada 4 katanya itu dijolang tuh. Ikan besar 3, ikan kecil 1. Nah ikan besar 3 itu mah susah nangkepnya katanya. Yang ikan kecil mah malah nyamperin. Tangkap langsung sembelih kata si Mbahnya, suruh gitu, suruh sembelih. Dia udah ngambil pisau, udah ketangkap ikan. Tiba-tiba katanya sama-sama ngedenger suara anak kami itu Simbi. Pak, bapak katanya. Pak, bapak. Dia tadinya culak cileng gitu emang ya, celengak-celenguk sana mana ini ada, tiba-tiba ada suara anak saya gitu. Pak, bapak ini Embi katanya. Pas dilihat padahal itu katanya udah nempel. Si pisau tuh di leher ikan tuh udah nempel di leher anak katanya. Jadi mukanya tuh muka anak saya itu si Embi. Dia langsung digituin, si ikannya masuk lagi ke ember, si pisaunya ini astagfirullahaladzim katanya. Ya Allah. Dia sampai teriak-teriak si Edi ini.
Gak begitu lama main. Angin pohon-pohon tuh kayak melengking, kayak suara ada ngejerit. Tanah juga kayaknya seakan-akan bergetar. Nah si Kuncen langsung datang. Langsung dia, ada apa? Langsung berdoa katanya. Reda, marah si Kuncen. Kamu katanya salah menyebut asma Allah, kamu gagal katanya. Tapi sebelum pulang, jadi si Edi itu melakukan pembersihan sambil nunggu si Pak Asep yang belum beres melakukan ritual. Jadi ritualnya duluan si Edi daripada si Pak Asep. Jadi kan setiap buka tuh katanya dia datang, katanya buka tuh buka butih, katanya puasa butih atau apalah gitu ya. Datang diberitahu sama si Edi, Sep udah nggak usah, karena ikan yang kita tangkap itu bukan ikan, tapi keluarga kita katanya. Itu anak saya yang mau saya beli. Nggak ngedenger sama sekali Mang si Pak Asep ini. Akhirnya si Pak Asep beres melakukan ritual, si Edi melakukan pembersihan. Katanya pembersihannya seperti apa? Ya saya dimandiin, saya dirajah, di punggung katanya dirajah dia. Terus ya pembersihannya seperti itu selama berapa hari, 3 hari sambil nungguin si Pak Asep itu. Sampai si Asep selesai menyelesaikan ritual, aja mereka pulang. Dengan Pak Asep udah nyembelih nih, Mang nyembelih ikannya. Pulanglah mereka. Pas pulang mereka harus mencari kontrakan. Nah lamanya suami saya tuh karena harus nemenin dia. Jadi karena udah ada jasa dia segala dibayarin mungkin. Jadi dia mau nemenin cari kontrakan. Nemu nih kontrakan Mang Tinggallah mereka di sana, di kontrakan itu. Hingga suatu malam si Pak Asep itu melakukan ritual. Nah, tiba-tiba katanya dia lagi di kamar sebelah katanya ya. Lagi si Pak Asep lagi melakukan ritual ini. Bau katanya Mang Bau kayak bau ikan busuk katanya. Bau amis, bau ikan busuk. Di atap rumah tiba-tiba kincing. Derap kaki kuda. Kincing. Wah, antara takut dan penasaran, ngintip dia. Ngintip ke kamar si Pak Asep itu, diintip sama si Edi ini. Taunya Mang itu ada ular ngebelit tubuh si Pak Asep yang telanjang. Dan ini nih, apa namanya tuh, taringnya tuh ke kepala dia. Darah sama lendir katanya warna hijau kalau nggak salah dia tuh ngomong. Penuh katanya, tapi si Pak Asep tuh kayaknya tuh maaf lagi kayak birahi gitu Mang kayaknya menikmati banget gitu. Di situ dia langsung mampret katanya, saya langsung pulang malam itu juga. Pulanglah itu subuh itu ke rumah Mang Tapi ya semenjak kejadian itu ya Mang 180 derajat sifat suami saya sungguh-sungguh berubah. Dia jadi temperamen, ngomongnya udah pasti gagap itu ya. Ngomongnya jadi gagap, jadi temperamen, jadi masalah sedikit pun jadi ribut besar gitu Mang 2010, 2012 ya. Setelah melakukan pesugihan ini ya? Iya, setelah melakukan pesugihan ini. Tapi kami lama nggak ini. Mahir kan 2000 nih melakukan pesugihan. 2010 saya mulai bangkit, saya yang kerja dulu. Oh, jadi 10 tahun itu masih susah ya? Miskin aja, tapi dengan temperamental dia. Udah mulai nggak enak ya? Mulai nggak enak, rumah tangga kami itu mulai gonjang-ganjing gitu ya, mulai hal sepele jadi besar, jadi meledak gitu sampai dia berani mukul, berani nendang. Pada tahun 2010 kehidupan saya mulai membaik, Mai. Saya bekerja
dengan gaji yang lumayan lah, bisa dikatakan ya. Edi nggak kerja. Saya bawa kerja juga. Akhirnya saya masukin juga kerja, jadinya kami satu kantor lah bisa dibilang gitu ya, satu ruangan, satu kantor. Nah disitulah karena istilahnya kami banyak uang ya Mang ya. Mobil punya, perumahan juga di perumahan elit gitu ya. Kehidupan kami, uang tuh sungguh berlimpah gitu pada saat itu. Nah ini Edi mulai sangat-sangat menyakitkan sekali. Dia sering ke cewek, berbohong, judi nomor satu dia. Apapun dijudikan gitu. Tapi kalau mabuk dia enggak pada saat itu. Cewek, judi, berbohong udah tentu ya, selingkuh apalagi. Kehidupan rumah tangga kami itu udah gak sehat sama sekali pada saat itu. Hingga suatu hari ada ribut sedikit, dia tuh memasak air Mang. Biasanya kan kalau dia bikin kopi di ini ya, di dispenser gitu ya, dia masak air Mang. Nggak hujan, nggak apa gitu istilahnya, kesalahan apa nggak ada sama sekali. Dia tuh ini apa namanya, nyiram saya pakai air panas. Banjur gitu? Iya Mang. Aduh sakitnya itu bukan main Mang. Kenapanya Bu? Tangan. Saya nggak punya salah sama sekali Mang pada waktu itu, nggak tahu apa salah saya selama itu ya. Pada saat itu udah gitu dia ngebenturin kepala saya sampai berdarah. Saya sampai dibawa ke rumah sakit. Ibu saya sampai ngomong gini, ini kamu harus dipisum katanya. Saya nggak mau waktu itu Mang karena saya mikir ini bapak anak-anak saya gitu. Kalau bapaknya sampai di sel, nanti kayak gimana gitu. Di situ anaknya siapa aja anaknya Bu? Saya udah punya anak 2 waktu itu Mang. Mbi dan siapa lagi itu satu? Mbi dan perempuan anak saya Mang. Saya nggak bisa sebut namanya Mang. Berarti Mbi udah gede ya? Mbi udah gede, udah waktu itu SMP kelas 1 Mang. SMP kelas 1 waktu itu. Karena kejadian itu Mang, saya kabur dari rumah Mang. Saya kabur dari rumah. Saya meminta perlindungan ke orang tua saya untuk membereskan penceraian kami Mang. Akhirnya surat cerai itu keluar. Tapi selama itu dia selalu mencari saya Mang. Selama itu dia mencari saya sampai mensayembarakan siapa yang nanti bisa nemuin saya, katanya dia akan dapat ngasih uang gitu. Ngasih uang berjuta-juta gitu kepada yang bisa ngasih tahu bocoran saya ada di mana. Pada saat itu saya disembunyikan Mang sama keluarga saya di daerah Mang. Disembunyikan di sana. Dan akhirnya setelah saya surat cerai keluar, ya kami hidup masing-masing Mang. Dengan waktu itu anak saya tidak bisa saya temukan. Saya temui itu nggak bisa sama sekali. Anaknya dengan Edi? Iya. Karena kan saya yang pergi dari rumah Mang. Dengan Mbi juga? Iya. Semua ya? Yang 2 itu dua-duanya sama dia. Itu ya Mang rumah, mobil. Rumah tuh udah lengkap Mang. Motor aja punya 2. Saya tuh pergi tuh cuma bawa baju yang melekat di tubuh saya, beberapa tabungan dan perhiasan Mang yang saya kumpulkan selama ini. Jadi KDRT ya? Iya Mang. Seharusnya dilaporkan Bu. Mama kepengennya seperti itu. Ini harus dipisum kamu. Tapi saya masih mikirnya gini, ini bapaknya anak-anak saya. Gak mungkin kan misalnya punya bapak residipis, penjahat gitu ya, saya pikir. Gak mungkin dikemanain nanti muka anak-anak saya gitu. Dan saya juga sampai memohon-mohon kepada bos saya untuk tidak mengeluarkan si Edi ini Mang dari pekerjaannya. Memohon-mohon. Karena saya pikir anak saya perlu makan. Dari mana mereka kalau misalnya si Edinya nggak kerja?
Tapi ya kelakuannya karena jelek Mang dia korupsi Mang Akhirnya korupsi. Iya, korupsi dan dikeluarkan dari perusahaan. Di tahun berapa itu? Itu di tahun sekitar 2013-an. 2013 dia korupsi, dikeluarkan dari pekerjaannya, rumah habis, mobil habis, semua habis, sampai perhiasan anak-anak saya juga habis. Kata Mbi anak saya tuh, si bapak mah paribasa, pinjam kan digantian katanya, pinjam nanti digantiin katanya. Buat dia udah beli, kan udah suka saya beliin HP apa gitu ya. Anak saya yang perempuan saya kasih seset emas gitu, habis semuanya Mang Sampai akhirnya dia sampai sekarang tuh bener-bener hidupnya di bawah saya gitu. Kehidupan dia tuh. Mereka menikah lagi dengan yang lain, mempunyai anak 3 sekarang tuh. Dan anaknya 1 meninggal. Setelah resmi bercerai, anak-anak diambil ya? Akhirnya mereka kembali ke saya, Mang alhamdulillah. Alhamdulillah mereka kembali ke saya. Waktu pertama Mbi menentang Mang Jadi menganggap saya salah, saya yang kabur gitu. Ya. Saya yang pergi dari rumah. Menurut Ibu ini karena efek melakukan pesugihan atau bukan? Jelas melakukan pesugihan itu. Ini efeknya? Iya, sepertinya karena dia tuh berubah 180 derajat. Dari yang peduli anak, dari yang sayang ke saya, yang peduli ke rumah tangga. Jadi dia jadi ganti-ganti cewek. Dia juga istilahnya banyak berbohong emang ke judi juga. Nggak ibadah itu ya? Nggak ada dia. Nggak ada seperti itu. Masih hidup sekarang Edi? Masih. Ibu andaikan Edi nonton video ini, mau nyampaikan apa? Ya, hidup itu hukum karma. Dia melakukan seperti itu ke saya. Melakukan KDRT. Melakukan banyak kebohongan, seperti jadi dia yang melakukan kejahatan istilahnya ya. Pembohongan, saya yang dipukulin. Ya seperti itu Mang Saya cuma mau bilang hidup itu hukum karma. Sekarang kamu sedang menjalani hukuman itu. Itu aja Mang. Kapan Ibu terakhir ketemu? Waktu nikah anak saya, Bi. Baru? Ya baru-baru. Oke. Jadi selama di kelas 1 SMP baru bertemu lagi setelah dia menikah. Jadi puluhan tahun Mang ketemu dia. Tapi udah nggak ada dendam ya? Masih? Ya sakit hati masih ada Mang Ada dikit lah ya. Ya. Kalau Mbi sendiri sekarang masih bisa lihat goib yang aneh-aneh? Saya sempat tutup ke daerah Padalarang. Ada ajengan di daerah Padalarang. Mata batinnya? Mata batinnya saya tutup. Ya saya minta tolong ajengan. Udah gitu enggak, dia nggak ngelihat. Terakhir dia tuh ngelihat di KM 97 tuh Mang Baru berapa hari baru ada mungkin semingguan lebih. Jadi bisa lagi? Dibilang bisa mungkin aneh ya. Soalnya bocor lagi ya? Dia lihat katanya ada cewek di perbatasan itu tuh. Yang di KM 97 itu yang ada cewek lagi gini katanya. Rambutnya basah sama darah, netes-netes. Bajunya kan putih, darah semua katanya. Baru kemarin itu dia sampai datang ke rumah. Karena abis nganterin saudaranya dari bandara kan, dari Jakarta ke Bandung. Malam-malam itu? Iya, malam-malam. Jadi bisa lagi ya. Baik Ibu, jadi alhamdulillah selamat ya. Sampai dengan hari ini nggak dikejar-kejar Edi lagi. Alhamdulillah. Sudah bebas ya? Udah bebas karena udah nikah lagi. Ya. Jadi hasil kekayaan justru bukan dari pesugihan ya? Bukan. Dari hasil kerja Hasil Fatimah. kerja. Terima kasih Ibu, sehat selalu dengan anak-anaknya juga. Amin, Jadi, sehat juga tuh. Anak-anak yang sukses Bu ya. Di kontrakan kecil itu awalnya hanya dipenuhi kesulitan hidup. Namun setelah suaminya pulang, ternyata ada sesuatu yang ikut tinggal di sana. Karena di setiap maghrib,
anak mereka selalu diteror ketakutan. Bayangan hitam itu selalu muncul. Suara-suara aneh mulai memenuhi rumahnya di malam hari. Hingga akhirnya Ibu Fatimah sadar bahwa ternyata suaminya telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka oleh manusia. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.